Cak Brudin mana Cak Brudin? Anu sik rapat tak desa, rope. Tahlilan. Halo. Lah yo, Pe. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada malam ini di event Relawan TIK Jawa Timur dengan berbagai macam bidang yang nanti akan kita sampaikan. Alhamdulillah untuk malam ini materi kita adalah menjalin kolaborasi antar komunitas. Nah, beliau ini dibawakan oleh Mas Roni Ardianto, kalau di online biasanya terkenal dengan Mas Roni Orisu. Begitu Mas Roni, nggih? Ya. Siap. Oke, mungkin supaya tidak berlama-lama Mas Roni langsung bisa menyampaikan. Insya Allah tanya jawab nanti akan di belakang setelah materi disampaikan. Monggo Mas Roni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berusra li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Selamat malam kawan-kawan di seluruh Jawa Timur. Semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah berikan perlindungan di tengah kondisi yang mungkin hari ini tidak terlalu menentu ya. Oke, karena materi saya sangat singkat dan waktu yang diberikan cukup panjang, sehingga kita mungkin nanti akan bisa banyak diskusi tentang komunitas. Jadi karena materi saya ini santai ya, jadi teman-teman silahkan boleh sambil ngopi, sambil ngemil. Saya juga sudah nyiapin kopi. Jadi monggo, karena bahas ini benar-benar materi yang menurut saya sih materi santai ya, jadi nggak terlalu materi yang harus ada pakem. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya. Slide yang saya bikin mungkin cuma 5 slide kalau nggak salah, dan ini benar-benar pengen mengajak kita untuk mencari landasan-landasan lagi. Jadi basically apa yang membuat kita teman-teman RTIK bisa menjalin kolaborasi dengan komunitas. Meskipun saya yakin, apalagi teman-teman yang senior di sini juga banyak, sehingga banyak sekali yang memang sudah dilakukan dengan komunitas-komunitas yang lain di luar sana, kerjasama yang sudah terbangun di daerah masing-masing. Ini sedikit gambaran dari saya, kenapa mungkin saya mencoba untuk membuka dengan cara melihat dari sisi yang saya bukan orang RTIK, saya orang awam, saya nggak kenal RTIK, saya pengen pakai kacamata yang di luar. Jadi kalau Anda menyimak dengan baju RTIK, saya harap coba itu dilepas dulu bajunya, maksudnya kayak gitu. Jadi coba kita sebelum masuk ke materi ini memposisikan seandainya Anda bukan orang RTIK, sehingga nanti ketemunya frekuensinya sama, dalam artian kayak gini, kira-kira nanti kalau kita mau kolaborasi dengan komunitas, apakah benar orang-orang di luar sana itu memang sudah mengenal tentang RTIK itu apa, kegiatan RTIK itu apa, dan aktivitasnya itu apa aja. Jadi biar back to basic gitu ya. Jadi supaya teman-teman RTIK melihatnya itu bahwa oh iya, ternyata masih banyak ya lahan garap yang memang belum disentuh sama teman-teman RTIK. Itu harapan saya. Jadi buat teman-teman RTIK, mungkin nanti ada teman-teman umum yang join ingin membahas juga tentang komunitas ya. Saya akan pakai kacamata yang seperti itu ya. Jadi pakai kacamata orang awam yang mungkin baru tahu atau baru dengar tentang RTIK itu apa dan sebagainya, dan mengapa harus join ke RTIK dan apa yang didapat RTIK dan sebagainya.
Mungkin itu. Monggo slide-nya dilanjut. Oke. Poin pembahasan kalau basic ya, pakai daripada bingung soal teori, paling enggak input proses output di sini ya. Jadi ketika siapapun yang masuk dari pintu jadi relawan, ya masuk nih input nih, masukannya dari apa aja, bisa dari orang wirausaha, bisa dari akademisi, bisa dari profesional ataupun mahasiswa ataupun yang lain. Ya, ketika ada input dari relawan adalah orang-orang yang seperti ini, kemudian RTIK ini jadi wadah yang seperti apa? Apakah ketika orang-orang ini masuk ke dalam RTIK seperti topik bahasan yang kemarin, apakah mereka hanya mencari ilmunya saja, atau mereka justru mencari keuntungan atau gula dari adanya RTK ini atau yang lain. Jadi di situ saya kasih gambaran ada dua hal itu. Jadi ada kemungkinan karakter bisa terbentuk memang gara-gara skill di IT atau skill di TIK, mungkin teman-teman akhirnya memutuskan juga untuk aktif sebagai wirausaha atau pengusaha, atau mungkin juga teman-teman yang memang suka dengan aktivitas sosial ketika masuk RTIK, skillnya dapat, kemudian mindsetnya, kerelawanannya tinggi, orientasinya nggak melulu soal profit, akhirnya otak terbawa untuk masuk ke ranah sosiopreneur. Nah, sociopreneurship ini juga ranah yang mungkin saat ini lagi digandrungi oleh banyak orang karena apa? Karena banyak yang memang aktivis-aktivis yang dari sosiopreneur ini kemudian cukup dikenal, brandingnya dapat, sehingga aktivitas dari teman-teman yang bergerak di ranah sociopreneurship ini mereka punya tempat tersendiri karena ada kemanfaatan yang besar di masyarakat. Jadi bisa jadi ketika diproses atau mereka masuk ke dalam RTIK, akhirnya bisa juga mereka menjadi seorang sosiopreneur. Jadi ini poin pembahasan saya, salah satunya adalah RTIK ini mau jadi kawah yang seperti apa buat teman-teman yang nantinya masuk ke dalam komunitas relawan TIK ini. Kemudian outputnya apa? Kalau outputnya dalam bentuk personal, pastinya jadinya seperti yang tadi saya sampaikan, entah itu sosiopreneur, entah itu pengusaha, atau mungkin tetap jadi profesional, yang kerja tetap kerja, yang jadi dosen tetap jadi dosen. Mungkin slide saya perlu ditambahkan juga profesional ya, boleh. Kemudian outputnya, kalau outputnya bukan personal, outputnya wadah atau community ya, akhirnya harusnya RTIK muncul sebagai komunitas yang punya ciri khas. Jadi komunitas yang berciri khas, saya tulisnya komunitas yang berciri khas. Jadi apa sih ciri khas yang akan dibawa oleh komunitas ini, dan kemudian personalnya di dalam komunitas ini membawa apa, atau berperan sebagai apa, atau mampu mencitrakan komunitas ini keluar sebagai komunitas yang seperti apa. Kalau ini juga RTIK juga dipandang sebagai komunitas yang arahnya ke arah kerelawanan tadi, ke arah sosial atau non-profit organization. Bisa dilanjut slide. Oke. Nah, ini kita bahas ciri khas dulu. Tadi kalau outputnya menjadi komunitas yang berciri khas, supaya jelas di lapangan apa yang akan dikerjakan. Saya lihat, saya pantau, saya amati di beberapa website yang notabene adalah websitenya RTIK, dari pusat hingga RTIK Jatim. Saya amati banyak kegiatan di lapangan yang arahnya supporting digital, supporting online
ke masyarakat. Nah, supporting online ini ada yang arahnya supporting beberapa yang saya amati, ada supporting yang sifatnya skill ya, skill. Ada yang sampai ke tahapan membantu sampai bahasanya mungkin mengonlinekan ya. Jadi ada yang cuma skill atau melatih atau mendampingi, tapi ada juga yang mungkin pada tataran sampai membantu atau membackup mungkin UKM atau UMKM untuk tumbuh online. Tapi ada juga yang sifatnya hanya sifatnya bukan hanya sifatnya lebih ke arah sosialisasi ke masyarakat tentang dunia TIK. Saya melihat beberapa aktivitas dari teman-teman RTIK yang juga bergerak ke semacam bikin media kreatif untuk pendidikan, sosialisasi untuk internet sehat dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mengarah ke masyarakat langsung sampai ke tahapan membranding sebuah desa untuk online atau UKM untuk online dan sebagainya. Nah, di poin 1 ini ciri khas itu sebaiknya memang ada yang spesial ya, spesial. Karena kalau semuanya mengarah ke ranah yang itu tadi ya, semuanya diangkut bahasanya, semuanya diangkut. Ya diajak UKM iya, diajak desa iya, diajak ini. Akhirnya bau-bau TIK semuanya diambil. Apakah tidak ada masalah? Sebetulnya tidak masalah, tapi kalau punya ciri khas, relawan ini pasti akan semakin mudah untuk menciptakan image, ya. Menciptakan image di kotanya atau menciptakan image secara personal, atau menciptakan image komunitas RTIK ini itu lebih ke arah ini. Contoh kayak gini, RTIK di Jatim itu yang sudah ada, ingat saya kemarin yang sempat saya bahas itu ada sekitar 7 ya kalau nggak salah ya. Belum sampai ke belum sampai 38 kabupaten kota. Nah, semisal tiap kota itu punya ciri khas, bisa jadi nantinya akan jadi saling silang, tukar informasi, tukar pengalaman dalam hal melakukan sesuatu. Contoh, seandainya RTIK di Surabaya misalkan, fokusnya ke tadi membuat media, mungkin mendampingi UKM untuk tumbuh misalkan. Ketika mendampingi UKM tumbuh, fokusnya ke area sana, sehingga aktivitas day-to-day-nya akan ke sana. Day-to-day-nya itu bukan ke arah bisnis, tapi ke arah supporting UKM yang ke arah online. Ini mau dibikin sampai sekian bulan, atau sudah dibikin roadmap yang kemarin kalau pakai bahasanya Prof. Fauzi, mau dibikin roadmap sampai setahun, ya silakan. Sehingga targetnya RTIK Surabaya ini focusingnya lebih ke arah supporting UKM sampai tumbuh. Tumbuhnya apa? Oh, mungkin dari sisi awalnya nggak ada online sama sekali, atau awalnya cuma sosmed, disupport sampai punya website, disupport sampai produknya muncul di marketplace, sehingga nanti bisa diukur juga pertumbuhan dari UKM tersebut. Nah, ketika UKM RTIK di Surabaya ini punya ciri khas seperti itu, nah nanti akan beda lagi ketika ada RTIK di kota yang lain punya ciri khas yang lain. Misalkan RTIK di Bojonegoro misalkan, fokusnya ke apa? Oh, kita fokusnya RTIK ke arah supporting desa, misalkan supporting branding desa dan sebagainya. Ya silakan, tidak apa-apa. Nah, desa diapakan nih? Oh, desa kita supporting kemajuan desa ini, melakukan aktivitas seperti ini, pendidikan TIK-nya dimasukkan ke situ, sehingga desa ini muncul sebagai desa yang desa favorit, desa yang tangguh di area online karena ada supporting dari teman-teman RTIK di sana. Ketika tiap relawan TIK yang ada di kota-kota punya ciri khas seperti itu akan menjadikan menarik. Karena apa? Punya spesialisasi sendiri gitu. Ya, kalau bahasa online mungkin
kalau ngerjain website atau blog punya needs khusus gitu ya. Ada needs khusus yang dipunyai ciri khas itu di teman-teman RTIK. Nah, ketika itu nanti membaur dari dalam lingkup yang Jawa Timur, nah, ketika kita ketemu, kita share-nya, aku mungkin RTIK Bojonegoro akan share banyak tentang itu. Nah, Surabaya akan share banyak tentang itu. Dan semuanya punya data, semuanya punya metode, semuanya punya role model yang akhirnya bisa ditiru ya, bisa di copy oleh teman-teman RTIK yang lain. Nah, ini bisa menjadi ciri khas menurut saya. Dan yang kedua adalah positioning semakin terlihat oleh komunitas atau institusi yang lain. Nah, ini ketika misalkan teman-teman di daerah, kalau semuanya membawa branding RTIK Indonesia atau RTIK Jawa Timur. Nah, ketika ketemu dengan yang lain yang belum paham, saya yakin akan bahasanya terlalu ambiar ya. Apa sih RTIK itu? Oh, RTIK itu gini, relawan yang fokus ke dunia TIK yang disupport sama dinaungi oleh Kementerian Kominfo dan sebagainya. Banyak akan ceritanya panjang lebar. Dan orang yang diajak diskusi ketika dia juga memang misalkan punya skill di IT akan melihat biasa gitu. Tetapi beda kalau misalkan punya ciri khas tadi ya. Anda dari Bojonegoro, Anda terbiasa dengan mendampingi desa, kemandirian desa, bahkan sampai ini eranya BUMDes gitu ya. Anda dampingi, Anda supporting. Ketika Anda muncul ketemu dengan komunitas yang lain, Anda sebut, oh program utama kita adalah supporting desa mandiri go online dan sebagainya. Nah, punya ciri khas itu akhirnya dipandang oleh komunitas yang lain sebagai sebuah positioning yang menurut saya itu menjadi sebuah hal yang tepat. Karena apa? Akhirnya membuat orang lain itu melihat RTIK tersebut punya value, punya added value. Nah, ini yang menurut saya lebih menarik ketimbang kita membawa yang umum, yang general banget. Kemudian ketika ketemu bahasnya apa sih ya TIK, ya dunia apa ya dunia online, dunia apa ya dunia digital. RTIK itu bahas dunia digital, bahas dunia online, bahasnya terlalu general. Nah, ini cuma sekedar masukan atau usulan biar teman-teman punya positioning di mata komunitas yang lain, institusi atau lembaga yang lain, sehingga mudah untuk komplementari nanti kerjasama. Yang ketiga, kolaborasi internal berjejaring luar. Nah, harapan saya memang RTIK itu memang bisa menjadi yang tadi ketika diproses, jadi input proses output di level proses, itu ada semacam kayak akademi gitu ya. Akademi itu adalah akademi teman-teman RTIK, di mana ketika ada relawan masuk ke RTIK itu ada pembelajaran internal juga, sehingga ketika tampil keluar, berjejaring keluar, itu teman-teman RTIK punya skill yang minimal, itu tadi ada yang disamakan. Jadi ada punya, meskipun area atau scoop yang akan dikerjakan oleh komunitas RTIK di kota masing-masing berbeda, tapi kalau ada pembelajaran internal yang itu kontinu, itu akan semakin menarik sehingga tiap relawan itu punya skill yang umumnya ada kesamaan. Ya, misalkan, oh sama-sama bisa mengupgrade dari mulai, oh kalau awalnya cuma blog, nanti di TLD-kan supaya jadi website yang berbayar.com.net dan sebagainya, itu sudah bisa. Atau nanti bisanya apa? Oh kalau yang biasanya yang didampingi itu ketemunya adalah UKM yang sudah go online dan sadar teknologi, mereka sudah terbiasa melek IT, kemudian mereka sudah pakai entah Facebook, entah pakai website atau blog, kemudian ternyata di internal, memang kolaborasi internal ini ada yang misalkan tadi, entah ada sharing tentang Google Ads, Facebook Ads, atau apapun itu, sehingga di posisi internal ini bisa berjejaring juga ketika ada dampingan yang seperti itu bisa dikolaborasikan,
sehingga secara internal RTIK ini akan semakin punya kekuatan ya, sehingga ketika keluar atau berjejaring keluar, ya, kita akan tidak dipandang remeh ya oleh komunitas-komunitas yang lain. Itu gambarannya. Next. Nah, oke. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau kita pakai kacamata orang awam. Saya meskipun diajak Mas Novi, Gus Novi untuk masuk ke dalam kepengurusan ya, saya masih terkadang apa ya, melihat orang-orang di luar itu juga ketika saya misalkan sebut ada aktivitas apa, ada aktivitas di sini dengan Kominfo, dengan RTIK, gitu, RTIK, apa itu? Masih banyak yang bertanya, apa itu? RTIK apa itu? Bahkan lembaga-lembaga besar yang saya kenal pun ketika saya sebut ada poster yang saya share, yang poster festik yang ada gambar saya, Mas Novi, Mas Eko, dan saya share ke teman yang salah satu direktur di sebuah lembaga, itu pun juga masih bertanya, RTIK itu apa? RTIK itu Mas Roni? RTIK itu gini-gini, saya harus menjelaskan. Ini hal yang real di luaran sana, ya. Kalau memang komunitas ini juga belum sepenuhnya itu dikenal, makanya ini saya ajak teman-teman untuk apa, pakai kacamata berpikir, kacamata yang seandainya ada orang luar yang nggak kenal RTIK. Kalau Anda pengurus RTIK, coba tanggalkan pengurusnya, tanggalkan bajunya RTIK-nya, Anda lihat di sekeliling Anda, tahu nggak RTIK? Nah, ini saya tulis ada peta data lebih jelas siapa RTIK itu atau apa RTIK itu. Siapa yang akan diajak kolaborasi, siapa yang akan dilayani oleh RTIK. Nah, ini gambaran kalau biasanya saya biasanya mengajarkan hal yang sederhana ke mahasantri atau ke mahasiswa, saya bilang 5W satuannya itu harus jelas. Nah, di sini ini salah satunya mengoprek 5W satuannya sebenarnya tentang RTIK. Sebetulnya RTIK itu seperti apa geraknya, apa yang dilayani atau siapa yang akan terlayani, who-nya. Kemudian apa? Kalau seandainya saya mau kontak RTIK itu kemana, saya lihat kemarin ada website RTIK Jatim dan sebagainya. Nah, mungkin hal ini yang belum tersosialisasi dengan baik sehingga RTIK ini belum cukup dikenal, di luaran sana. Nah, ini yang menjadi PR. Makanya tadi saya sering nyebut bahwa komunitas ini harus punya ciri khas, harus punya value yang membedakan ciri khas ini dengan komunitas yang lain, sehingga kalau kita membawa ciri khas itu keluar, itu akan lebih mudah dikenal, lebih mudah disegani oleh komunitas yang lain. Ini gambaran saya tentang RTIK ini. Kenapa saya membawakan materi ini dengan cara yang seperti ini, yang back to basic, nah, kembali ke dasar. Oke, lanjut. Next. Cak Rofi. Oke, cara kolaborasi. Endingnya sampai sini kayaknya. Cara kolaborasi antar komunitas. Nah, ini saya akan bahas panjang ini kalau soal gimana cara kolaborasinya. Yang pertama, perkuat personal mindset dulu. Jadi, personal mindset ini gambaran saya seperti ini. Yang tadi saya sebutkan, di alur input proses output itu, di alur proses RTIK ini akan seperti apa? Kalau kita membranding sebuah komunitas, ya, kalau di komunitas itu ada gulanya, ada profitnya, mungkin sederhana. Anda masuk komunitas itu fokusnya ke cari partner, kolaborasi, mitra, investor, dan sebagainya masuk ke komunitas bisnis tersebut. Tetapi kalau ke komunitas relawanan, yang kemarin dibahas Kak Sela kalau nggak salah ya, ada yang cari apa itu? Cari hanya materi, cari pembelajaran,
setelah dapat pergi. Nah, di sini kalau saya lebih menekankan yang tadi diproses, saya bilang ketika RTIK itu punya fungsi juga untuk mengupgrade skill membernya atau anggota komunitasnya, sehingga ketika member ini muncul di forum lain yang ketemu dengan komunitas yang lain, mindset si person ini pasti akan lebih kuat. Karena apa? Satu, skill dia sudah upgrade, ya. Yang kedua, ketika dia punya skill upgrade, dia lebih pede. Kemudian mindset dia akan terbawa bahwa kalau saya seandainya di forum ini saya nggak bisa jawab, kan saya punya forum, yaitu forum RTIK ini, tempat saya bertanya dan sebagainya, yang mana tiap minggu saya akan ketemu meskipun cuma online seperti ini. Dan itu bisa jadi sebuah sarana yang merekatkan antar member, ya, silaturahim antar member meski hanya online. Kenapa ya? Karena satu, kondisi nggak memungkinkan seperti era sekarang. Yang kedua, kita ini dari berbagai kota di Jawa Timur, paling nggak itu. Sehingga kalau mau merekatkan silaturahim yang paling sederhana, ya rutinannya ketemunya di online seperti ini, sharing skill, sharing materi, sharing update, dan sebagainya bisa memperkuat personal mindset. Ya. Ini gambaran saya, sehingga setiap member RTIK itu, setiap member RTIK itu nggak ada rasa minder di luar. Karena satu, dia punya skill dan menambah terus skill itu, mengupgrade terus skill itu. Yang kedua, dia punya teman atau jejaring yang akan membantu atau supporting dia di balik layar itu tadi, yang misalkan setiap minggu akan tetap ketemu di forum dan sebagainya. Yang kedua adalah, nah ini Anda tidak sendiri, yang tadi saya sebut, salah satunya adalah karena kalau sudah merasa ini komunitas, relawan TIK ini adalah komunitas, pasti akan muncul di mindset kita ini berjejaring, nggak cuma sekedar di kota X, tapi kita juga di Jawa Timur, kita juga ada jaringan di misalkan di Indonesia. Yang tahu banyak pasti Mas Novi ini ya, yang sudah sering ke mana-mana. Nah, kalau kita merasa ini adalah sebuah komunitas, ketemu siapapun, ketemu komunitas apapun, ya sudah punya skill, komunitasnya bicaranya punya ciri khas, punya value, ya, punya value yang beda, itu akan mudah dikenal atau mudah berjejaring dengan komunitas yang lain. Oke, yang ketiga, bangun personal image. Bangun personal image ini lebih ke arah skill bawaan atau arahnya ke arah apa sih persona yang dibawa oleh tiap individu di RTIK. Nah, ketika yang terbawa adalah nice, ya, orang ketika muncul di komunitas selalu nice, menyenangkan, atau humble, ya, atau orang yang ramah. Kemudian dia juga pegang fast ini, kita memang berusaha sama-sama belajar untuk meniru junjungan kita Rasulullah SAW. Fast ini kan kepanjangan saja sebenarnya, sidik amanah tablik fatonah, cuman saya balik fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Nah, ketika tiap orang atau tiap person di RTIK ini membawa pribadi yang fast, kemudian orangnya nice dan humble, saya yakin di komunitas apapun itu akan mudah diterima. Nah, ini yang membuat kolaborasi antar komunitas itu akan sangat mudah untuk dilakukan ketika siapapun yang membawa label RTIK dan dia selalu memegang prinsip-prinsip yang seperti ini, itu di komunitas apapun saya yakin mudah masuk dan mudah untuk kerjasama, kolaborasi. Dan ingat, karena kalau kita nggak bisa menjaga ini, itu sangat fatal sekali. Banyak saya menyaksikan sendiri teman-teman yang awalnya misalkan dikenal, ya, awalnya dikenal sebagai
misalkan dedenggotnya komunitas X gitu ya. Kemudian ketika dia berada di komunitas yang awalnya sangat nice, sangat humble, sangat support, kemudian mungkin sekali dua kali dia melakukan kesalahan dan member tahu, mulailah itu menjadi bahan-bahan yang nggak sedap ya, di area teman-teman komunitas. Nah, dan di komunitas itu ada kayak semacam apa ya, hukuman secara nggak langsung ya. Ketika seseorang bikin masalah di dalam komunitas, itu secara nggak langsung pasti akan ada hukuman moral, sosial, dan sebagainya. Misalkan nih, saya misalkan di komunitas bareng Mas Novi. Nah, ketika di komunitas itu, suatu ketika ada kejadian waktu bikin event bareng, ternyata di event tersebut saya bikin masalah dengan misalkan tamu yang harusnya yang jadi narasumber itu harusnya saya kasih karena ada uang sekian, itu saya kasihkan semuanya ke narasumber, tapi karena saya melihat masih ada kebutuhan yang lain, ini saya kurangi misalkan, ini saya kurangi karena saya melihat ada kebutuhan yang lain di divisi yang lain. Wah, ini meskipun perilakunya benar, ini nanti bisa jadi masalah kalau nggak dibicarakan jauh hari sebelumnya. Ya. Apalagi kalau menyangkut kerjasama, antar member atau antar apapun ya, dengan komunitas internal dengan komunitas yang di luar. Ini pernah kejadian, suatu ketika saya diminta waktu masih aktif di salah satu komunitas, ada member, kebetulan komunitas bisnis ya, ada member yang berhasil, ya, tanda kutip berhasilnya mengelabui member yang lain, anggaplah jualan franchise lah ya, Dia jualan franchise, kemudian yang tertarik itu adalah member-member yang nggak cuma member lokal, tapi member interlokal dan luar negeri. Jadi suatu ketika ada kejadian, ya, member misalkan saya di Sidoarjo nih, saya punya bisnis, kemudian saya tawarkan ke komunitas saya, dilalah ya, banyak orang tertarik, ambil franchise, ambil BO atau bisa atau sebagainya, tertarik ada sekitar 20 orang yang sudah ambil. Saya menjanjikan barang ini akan siap mulai dari rombong, produk dan sebagainya ini siap dalam waktu X atau 2 minggu misalkan. Nah, ternyata ada kondisi kendala di lapangan yang membuat ternyata saya ini nggak bisa memenuhi hal itu. Akhirnya apa? Jadi pergunjingan hebat di komunitas itu. Dan image-nya langsung habis. Dan yang terjadi, dan itu banyak terjadi di komunitas di luar sana, ya. Dan ini saya mengingatkan ke teman-teman, jaga personal image Anda, tetap jadi yang fast tadi, yang saya bilang, sidik, amanah, tablik, patona, seperti kita meniru sebisa mungkin seperti Rasul, dan nice dan humble. Kenapa? Karena ini adalah pintu masuk. Anda mau masuk di komunitas apapun, selama Anda bisa pegang ini, aman deh. Tetapi kalau Anda nggak bisa menjaga ini, siap-siap deh. Siap-siap. Kenapa? Anda bisa dicap buruk sekomunitas. Ini barusan terjadi, kenapa kemarin saya sempat ketemu dengan Mas Brodin juga itu. Ya, ketemu Mas Brodin itu, saya ingat Mas Brodin ini ketemu di mana, kayaknya pernah ketemu gitu. Karena kemarin sempat saya ngundang teman saya, kemudian tiba-tiba saya diingatkan, loh, kamu mau kerjasama dengan itu? Loh, kenapa? Itu ada masalah, loh, ada masalah apa? Ada masalah gini. Waduh, bahasanya masalahnya utang piutang, masalahnya investor sudah naruh duit, kemudian belum bisa mengembalikan dan sebagainya. Dan ketika saya cross check, saya langsung ngajak ketemuan tuh dengan orang yang bermasalah tadi. Saya ajak ketemuan. Karena saya terbiasa ketika saya di komunitas, saya punya prinsip saya harus tahu, saya nggak boleh hanya dengar. Gitu. Saya nggak boleh hanya dengar dari si A, si B, si C.
Nah, akhirnya saya cross check, kok ada omongan kayak gini, kemudian saya cross check, bahasa kita kan tabayun ya. Saya coba bertabayun ke teman yang, kenapa Pak kok dicap seperti itu Mas? Padahal saya melihat di komunitas Anda ini orang yang baik dan sebagainya, tapi kok ternyata ada image yang seperti ini yang sekarang melekat di Anda. Akhirnya beliau cerita, dan singkat cerita saya lihat ceritanya memang internal masalahnya, kemudian ada masalah, dia kerjasama dengan pihak yang lain juga. Contoh kayak gini, dia menjanjikan uang kembaliannya untuk profit sharing dengan investor itu, pengembaliannya adalah misalkan 1 bulan atau ada profit sharing 1 bulan lah gitu. Nah ternyata PO dia invoice dia ke konsumennya itu ditunda sama pemberi pekerjaan, mundur sampai 2 bulan. Secara prinsip dia salah, iya dia salah, ya. Tetapi masalahnya itu tadi spekulasinya dia memang salah, tapi dia sebenarnya nggak pengen bohong karena dia sudah terbiasa dengan perusahaan ini baik-baik saja. Nah akhirnya apa? Dicaplah oleh si investor, awas hati-hati, si A nggak amanah. Padahal secara prinsip tadi dia ini bukan pengen bikin masalah, cuman karena dia menjanjikannya itu ketika deal duit cair dia akan membayar profit sharing itu, ini nggak bisa terjadi karena apa? Case-nya adalah perusahaan menunda pembayaran dia. Dan ini sangat mungkin terjadi loh di masa seperti ini. Saya kemarin mengalami pencairan pembayaran dari klien terlambat. Saya negur nih ke klien, Mas kok belum dibayar? Oh iya Mas, mohon maaf Mas, ini perusahaan mitra saya ini lockdown gitu. Nah terus gimana kita mau nagih gitu? Mestinya memang dia mengusahakan untuk kita. Nah, tetapi yang terjadi adalah dia sudah menyampaikan, Mas mohon maaf banget uang saya habis Mas, ini saya buat ini dan belum dibayar sama ini, keburu perusahaan ini lockdown duluan karena ada kondisi kayak gini. Ya nggak bisa gitu. Nah ada kondisi di luar yang nggak bisa kita predik dan ini berdampak juga kepada image kita. Makanya hati-hati kalau kerjasama dan sebagainya. Kalau Anda memegang prinsip ini ya dimanapun, ya, saya yakin Anda akan disegani oleh banyak orang. Tetapi Anda bikin masalah, yes, Anda bikin masalah, apalagi soal duit ya di komunitas itu, ya, apalagi soal duit, sudah nama Anda bisa di blacklist dan bisa nggak diajak apapun, nggak diregani lah, nggak punya nilai. Ya, ini gambaran sekilas buat teman-teman. Kalau Anda sudah masuk ke komunitas, ingin mencoba berusaha kolaborasi, ayo dijaga mental-mental ini, mental yang ke arah bangun personal image. Anda bagian dari komunitas, sehingga Anda harus menjaga citra komunitas, Anda harus berani tampil, Anda harus siap tampil, tetapi ya jangan kepedean banget, yang penting jangan minder gitu ya, bawa personal image. Ini yang penting. Lanjut, komunikasi efektif, ini terkait belum Mas Rofi. Komunikasi efektif ini ke arah etik ya. Etik ini usahakan kalau kita atas nama komunitas ketemu dengan siapapun, ini juga saran buat pribadi ya. Saya memang sering menerapkan etik karena saya merasa kalau di komunitas dan ketemu siapapun, memang lebih baik kita berusaha untuk mendengar duluan, ya. Satu sambil menganalisa, yang kedua supaya tahu lawan bicara kita itu seperti apa karakternya. Nah, ini sangat penting sekali untuk menjaga apa? Kalau Anda misalkan dapat undangan nih, Anda mewakili komunitas etik ya, dapat undangan untuk kumpul misalkan di kantor kabupaten atau pendopo atau kantor gubernur atau dan sebagainya. Kalau Anda punya membawa image komunitas ya, mau nggak mau Anda harus menjaga etik ya, etik atau etika. Waktu saya belajar di Prof. Renat Kasali, waktu itu beliau sering
membahas soal etik. Kenapa? Karena pribadi itu memang harus menjaga etik, dan etik ini juga bisa diterapkan di komunikasi yang efektif. Ya salah satunya adalah kalau Anda orang baru kenal, ya sebaiknya Anda mendengar lebih banyak ketimbang ngomong lebih banyak. Ya, ini prinsip-prinsip yang sederhana yang untuk menjaga supaya Anda ini dikenal sebagai tadi person yang nice, humble dan sebagainya. Kemudian bicarakan networking, ya, ketika Anda bertemu dengan ini prinsip-prinsip supaya kolaborasi lebih bisa jalan. Kalau Anda ketemu dengan komunitas yang lain, Anda juga bisa mengangkat bahwa kita punya networking dengan apa saja, mana saja. Di internal kita misalkan, di internal ini juga potensi dan kekuatan ya. Kenapa ini potensi dan kekuatan? Karena contoh kita kumpul hari ini memang menurut saya masih sedikit yang ngumpul ya, nggak sampai 20 ya kan. Nah, tetapi anggaplah 15 misalkan ini ya. Nah, 15 dan itu ternyata beda-beda kota. Itu juga sebuah potensi, itu juga sebuah value. Ya. Jadi bicarakan networking ini kita punya kekuatan internal yaitu jejaring dengan teman-teman RTIK se-Jawa Timur ya. Yang kemudian kita juga punya networking eksternal. Ya. Punya jejaring eksternal. Nah, eksternal ini apa? Itu harus diketahui bareng biar teman-teman etik bisa bisa punya wawasan yang sama soal siapa sih yang biasa kerjasama dengan etik, apa aja sih, komunitas apa aja sih, perusahaan apa aja sih, dan sebagainya. Ini harus diketahui bareng supaya satu suara atau satu kata ya kalau bicara di luar komunitas ini. Terakhir, samakan frekuensi agar mudah kolaborasi. Ini prinsip penting juga. Kenapa? Karena kalau kita pernah belajar di area communication skill, ya, prinsip yang menyamakan frekuensi ini penting karena kita saat ini eranya digital. Ya, di banyak komunitas itu, kalau kita cuma punya value-nya adalah kita ini komunitas yang basicnya adalah orang-orang TIK, orang-orang yang ahli IT, atau orang-orang yang paham soal dunia digital. Ingat, di luaran sana, di komunitas yang lain, itu pasti juga punya teman-teman yang ahli IT. Di komunitas yang lain, pasti juga ada posisi atau divisi-divisi yang mengemban fungsi-fungsi sebagai entah divisi online, atau divisi sosmed, atau divisi website, dan sebagainya. So konten yang saya tulis ini adalah ke arah, ayo kalau Anda ketemu dengan komunitas yang lain, nggak perlu menonjolkan diri duluan, tetapi lebih ke arah, jadilah pelengkap. Jadilah Anda sebagai orang yang muncul untuk siap kerjasama kolaborasi, dan Anda itu siap melengkapi. Dan Anda siap melengkapi. Siap melengkapi yang sudah ada. Nah, ini sebagai contoh, suatu ketika, ini saya kebetulan juga habis barusan hijrah dari Surabaya ke Sidoarjo. Ketika saya masuk ke area baru, saya mencoba mengamati, yaitu tadi yang prinsip etik, saya mencoba mengamati di sini itu ada seperti apa aja, aktivitasnya apa aja. Setelah itu terpetakan, saya mencoba masuk, oke Pak, saya support ini ya. Wah, saya dipersilahkan dan sebagainya. Ya, akhirnya saya support yang saya mampu. Saya merendahkan serendah-rendahnya, saya ngambil posisi, saya ngambil gambar saja, saya ngambil tugas untuk ngupdate konten saja, atau saya ngupdate sosmed saja, dan sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang di komunitas ini sudah ada orang yang misalkan biasanya ngupdate di sosmed. Tapi saya menjadi supporting dia, partner dia, melengkapi dia, karena saya bisanya di area ini Mas, saya nggak bisa tuh area situ, mungkin Masnya lebih jago, saya lebih memilih untuk itu, ketimbang saya harus, nanti tak giniin aja Mas, wah itu malah menjadi karakter yang substitusi.
bakalan menggeser dia. Nah, ini yang menurut saya nggak pas ya, nggak pas ya. Sehingga yang diperlukan lebih ke arah mending kalau Anda muncul di komunitas apapun lebih 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 aman ya kalau Anda muncul sebagai karakter yang komplementari, ya, karakter yang melengkapi. Yang belum ada itu Anda munculkan, dan saya punya soal itu. Saya punya skill yang bisa melengkapi di komunitas ini atau di organisasi ini supaya komunitas ini lebih bisa tampil atau lebih bisa dikenal. Itu gambaran saya. Saya rasa slide saya sudah selesai sebetulnya 5 slide itu yang penting. Terakhir saya cuman tunjukkan ada peluang juga soal kerelawanan untuk supportingnya di slide terakhir. Tapi nanti ini kelihatannya Mas Novi live ya. Tidak apa, monggo. Saya rasa materi saya cukup itu sih. Selanjutnya bisa diskusi, dan ini masih ada waktu 1 jam buat kita diskusi, dan berarti materi saya juga lumayan, sudah 1 jam. Silakan, Mas Rofi. Oke, terima kasih Mas Roni. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi yang tadi masuk catatan saya itu memang kita di relawan itu jarang untuk menyamakan kapasitas ya. Jadi seringkali pelatihan-pelatihan yang kita buat itu memang untuk umum, bahkan untuk anggotanya sendiri memang tidak pernah diagendakan, itu hampir jarang sekali. Sehingga kalau kita di luar itu ya macam-macam, ada yang pointer tenanan, enek sing cuman melu-meluan. Kadang relawan TK pun disuruh berbicara masalah literasi digital ya tidak paham juga. Ya, nun sewu, seperti saya sendiri saja kalau disuruh bicara masalah literasi digital ya opo maksudnya. Itu yang memang perlu digarisbawahi di komunitas kita. Oke, selanjutnya silakan, saya persilakan untuk yang ingin bertanya, monggo langsung bisa di-on-kan mikrofonnya, monggo silakan. Monggo, kalau ada yang tanya silakan. Sorry terputus sih mau. Yeah, siap. Maklum dua video call dalam waktu yang bersamaan ini. Multiple skill. Oke, monggo, barangkali ada yang ingin ditanyakan silakan langsung di-on-kan mikrofonnya. Teman-teman, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan ya diskusi aja. Barangkali diskusi, monggo curhat-curhat. Seperti kemarin. Yang sudah pernah kerjasama dengan komunitas yang lain, dapat feedback apa mungkin? Waalaikumsalam. Yai Rahman, monggo. Silakan. Luar biasa itu sharingnya Ustadz Roni. Iki mau Mojokerto kita aneh. Sulkam. Mantap. Ya, harus begitu. Ini pencerahan yang luar biasa itu. Harus jelas ibu arah R3 itu. Saya senang support lah. Sini saya tak support. Dan saya juga minta support muka-muka Mojokerto yang punya positioning. Oke. Yang jelas. Oke, Pak Rahman, monggo, menawi ada yang didiskusikan, silakan, ini kita nunggu ini. Ya, saya kira hal ini perlu terus dikembangkan, karena juga beberapa tempat itu kalau saya lihat kemungkinan ini pembelajaran jarak jauh ini yang harus mungkin jadi salah satu standar bagi teman-teman relawan, karena teknologi hari ini dan situasi kondisi mengakibatkan kita harus menggunakan ini, dan ini yang harus dikembangkan ini, dan mungkin ini jadi kompetensi dasar bagi teman-teman lah untuk bisa terus berbuat lebih baik
tidak harus keluar tapi di rumah saja. Nah, itu mungkin masukan dari saya. Sementara selain yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roni adalah positioning. Nah, ini harus dipetakan dan data. Sekali lagi kita ini data gak lemah di data. Mungkin Pak Ketua Wilayah bisa melit ini dan kita semuanya harus juga melakukan itu. Saya kira itu aja sih, saya sifatnya masukan saja dan terus dikembangkan untuk pembelajaran-pembelajaran yang lain selain yang sudah disampaikan Mas Roni, dan mungkin ada hal-hal yang lain agar kita ini jelas posisinya dan jelas kita punya daya saing dan nilai tambah di antara komunitas-komunitas yang lain. Oke, siap, matur nuwun Pak Rahman. Jadi apa namanya, sisi lain jadi dari COVID ini ada berkahnya juga. Jadi meetgoogle.com ini kan sepertinya kalau bagi saya pribadi ini baru kita gunakan setelah ada momen seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan Meet ini akan jadi apa namanya, fasilitator buat silaturahim kita terutama di komunitas relawan kita. Oke. Mungkin Mas Roni ada request dari chat itu, Mas Roni. Oke. Silakan. Yang saya sampaikan itu adalah contoh ya karena kita di fase COVID ini, itu saat ini di beberapa komunitas kan pada lebih ke arah, saya lihat lebih ke arah pergerakannya itu sama-sama mengarah ke sosial semua jadinya. Yang komunitas bisnis pun juga mengarah ke sosial semua. Anda amati di luaran sana, banyak komunitas yang tiba-tiba hari ini itu fokusnya hanya ke arah donasi untuk APD, donasi untuk masker, donasi untuk ini dan sebagainya. Kalau komunitas itu memang basisnya non-profit atau sosial, menurut saya sih fine-fine aja. Tapi kemudian tiba-tiba komunitas itu komunitas yang biasanya ibaratnya apalah ya, tiba-tiba bergesernya jauh banget gitu. Ke arahnya seperti itu semua. Padahal kalau kita misalkan bisa kolek itu, misalkan kita arahkan deh kemana, ke LAS misalkan, ke lembaga amil zakat, kan ada banyak LAS itu. Sehingga mereka bisa petakan itu. Atau hari ini itu banyak teman-teman, kebetulan saya juga aktif di salah satu komunitas yang masjid ya, yang tadi saya bilang ada potensi menggerakkan itu lewat masjid. Contohnya apa? Contohnya adalah di komunitas-komunitas yang punya basis masjid, itu saat ini masjidnya juga ada beberapa yang di zona-zona merah itu sudah lockdown juga masjid. Kalau Anda berada di zona seperti itu juga pasti Anda akan mengalami masjid Anda juga sangat mungkin akan lockdown. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Masa setelah lockdown pahalanya berhenti kan enggak gitu ya. Nah, harapannya gimana caranya supaya enggak berhenti? Gimana caranya misalkan masjid itu yang biasanya contoh di kegiatan kemasjidan itu biasanya ada yang masjid yang tiap minggu ada kajian. Biasanya tiap hari Jumat ya pasti mengundang khatib untuk mimpin mimpin sholat Jumat dan khutbah dan sebagainya. Nah, terus kalau masjidnya pada lockdown, lalu gimana para takmir kegiatannya apa? Para ustadz atau kiai yang biasa ngisi, kira-kira gimana itu nasibnya? Ada teman-teman yang akhirnya memikirkan hal-hal seperti ini, ya, hal-hal seperti ini. Nah, di mana dari masjid gimana caranya kita bisa mulai menggerakkan aktivitas yang ke arah sosial yang pastinya dari masjid. Nah, ini kemarin sempat kita bahas di teman-teman komunitas. Seandainya ada teman-teman yang mahir IT, sementara takmir masjid, coba cek deh takmir masjid teman-teman yang gabung di sini. Apakah mereka mulai IT? Belum tentu. Karena apa? Takmir rata-rata orang-orang tua, ya. Remas yang anak-anak muda pun jarang ngumpul, lebih banyak ke warkop daripada ke
masjid. Nah, ini masalah yang hari ini terjadi. Potensi ini bisa diambil peran relawan ke arah sana juga. Ke arah apa? Contoh yang saat ini digerakkan di komunitas saya, di slide terakhir itu saya tunjukkan ada komunitas sahabat masjid. Itu kita bikin program Masjid Tanggap COVID. Masjid Tanggap COVID ini arahnya ke gimana caranya takmir bisa menjadi fasilitator buat jamaah yang mampu bisa supporting jamaah yang nggak mampu, ya, jamaah yang mampu ya bisa supporting jamaah yang nggak mampu. Jamaah yang nggak mampu ini siapa? Yang benar-benar kena imbas gara-gara adanya COVID ini. Siapa mereka? Contoh, pekerja-pekerja yang harian. Siapa mereka? Ya, kalau kita lihat yang sering lewat ya ojol, misalkan kayak gitu. Atau siapa mereka? Ya mungkin bisa jadi buruh harian, bisa jadi tukang, bisa jadi pedagang keliling PKL, yang mana ketika mereka hari ini mengalami kondisi yang mereka bisa-bisa penghasilannya menurun drastis. Akhirnya teman-teman takmir ini punya inisiatif untuk gimana caranya menjadi fasilitator untuk menampung donasi dari orang-orang yang mampu untuk disalurkan minimal menutup kebutuhan harian saudara kita yang terdampak COVID ini. Basisnya dari mana? Data dari masjid. Jadi kita mulai bergerak ini. Nah, teman-teman relawan bisa ambil peran di mana? Teman-teman relawan coba itu ambil peran-peran yang ke arah media. Contoh, aktivitas itu coba didokumentasikan. Aktivitas itu coba disondingkan keluar. Barangkali dengan informasi yang Anda tampilkan itu, akhirnya bisa mengajak masjid yang lain untuk ikut seperti itu. Barangkali dengan informasi yang Anda sebar seperti itu bisa menjadi inspirasi buat yang lain untuk akan melakukan hal yang sama. Nah, ini akhirnya ini bergerak terus nih, Masjid Tanggap COVID. Kalau Anda mau cek, kalau yang di seputaran Gunung Anyar, ada mungkin Masjid Asobirin di Rumput Mapan, dekatnya Yakaya kalau dulu ya. Itu tiap hari mereka bagi-bagi sembako dan sebagainya, bagi-bagi makan gratis. Kemudian yang ke situ saya lihat rata-rata ojol, tukang becak, itu ambil makan di situ. Ketika ditanya oleh takmir, gimana Pak dengan kondisi yang seperti hari ini, rata-rata sangat membantu Pak dan sebagainya. Gimana pendapatan Anda? Wah, yang ojol-ojol rata-rata menyampaikan pendapatnya turun drastis, bisa sampai 80%. Bisa sampai 80%. Wah, ini keras sekali loh tamparan ini. Nah, kalau kita punya skill di dunia online, di dunia digital, coba tuh datangi takmir ya Pak, bisa kita bantu apa? Ya, kita bisa supporting apa? Yang kelihatannya remeh itu kadang mereka nggak lakukan loh. Mulai mendokumentasikan kegiatan itu, kemudian mempublish itu ke donatur, menyampaikan bahwa uangnya kita jadikan seperti ini. Wah, akhirnya donaturnya senang, dia nambah lagi loh. Saya lihat yang dikolek oleh teman-teman takmir itu juga nggak sedikit, nggak sedikit. Itu ada yang kemarin menggalang donasi hanya untuk seperti itu, hanya untuk tanggap isu COVID ini, bukan isu ya, memang kejadian ya, isu COVID ini, dan terkumpul nanti saya tunjukkan. Jadi terkumpul donasi yang dan nggak sedikit ya, donasinya nggak sedikit. Jadi 3 hari terkumpul 30 juta. Ini tadi saya dapat informasi Masjid Nur Mudrikah di Gunung Anyar itu juga sudah mulai bergerak, terkumpul 31 juta. Dan itu karena itu tadi masjid memainkan peran sebagai fasilitator. Silakan yang mau nyumbang, takmir akan salurkan dalam bentuk ini. Dalam bentuk apa? Nah, ini mohon maaf barangkali di sini juga ada yang di forum ini ada yang sebagai asatidz di TPG atau guru ngaji di ini ya, di TPA TPG, atau mungkin Ustadz yang biasanya mohon maaf hidupnya itu bergantung juga dari bisyarah, gitu. Dari uang yang diberikan
ketika dia ngajar, dan ngajar itu akhirnya sudah jadi profesi, bahasa kasar saya profesi. Ini juga dipikirin oleh teman-teman. Ya, kalau ada ustadz atau asatid ya, yang biasanya hidupnya itu dapat duitnya dari masjid, karena Pak dia ngajar ngaji, dia ngajar macam-macam itu, atau dia ngisi tausiah dan sebagainya, dia dapat bisaroh dari situ. Ketika masjidnya berhenti aktivitas, nggak ada aktivitas sholat 5 waktu ataupun Jumatan, terus asatid ustadz itu duitnya dari mana kira-kira? Nah ini akhirnya menggerakkan teman-teman untuk aktif bergerak. Supporting itu ya, mengumpulkan tadi jaring-jaring tadi, donatur yang mampu di jamaah masjid tersebut supporting atau jamaah yang nggak mampu. Itu satu. Yang kedua, gara-gara semuanya serba terbatas sekarang, sudah banyak orang yang akhirnya melockdown diri sendiri, termasuk saya ya, udah sekitar berapa minggu, 3 minggu mungkin saya, sama kayak model Mas Novi itu. Tapi Mas Novi lebih parah kayaknya, nggak pernah keluar pagar. Kalau saya tetap masih keluar, ya paling nggak berapa hari sekali saya ke pasar, beli sayur dan sebagainya, beli beras dan sebagainya. Mas Novi nggak pernah ya. Keluar pagarnya nggak pernah ya. Itu ilmunya lebih tinggi dari saya itu. Ilmu duit moro itu, Mas. Ini yang sekarang lagi dibahas ini peluang juga buat teman-teman yang masjidnya tertutup ini sekarang sedang ingin supaya tadi ya ustadz atau asatidnya yang biasanya ngajar atau ngisi kajian di masjidnya tiap minggu atau tiap 1 bulan sekali, yang sekarang akhirnya berhenti, dia nggak dapat penghasilan dan sebagainya ya, terlepas itu soal rezeki yang ngatur Gusti Allah ya, memang gitu ya, tapi ini ikhtiar manusianya, ikhtiar dohirnya, itu sekarang takmir ini kita panasi untuk adakan kajian online saja ya, seperti inilah, adakan kajian online saja, ustadznya nanti dipandu, dibimbing, tetap dari rumah, disupport tadi entah wifi atau kuota atau paket atau apa. Nah, akhirnya kerelawanan itu bisa muncul tuh ke situ, supporting takmir untuk membuat kajian online di masjid-masjid yang berhenti beraktivitas seperti itu. Nah, itu juga peluang buat teman-teman di kerelawanan ini kalau mau bergerak, dan insya Allah itu pahala dunia akhirat kalau itu ya. Karena apa, itu tadi banyak di catatan saya itu, di komunitas saya ada sekitar lebih dari 100 masjid yang sudah tutup ya hari ini, di Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Malang, itu datanya ada sekitar lebih dari kalau 100 masjid ya. Sementara masjid yang masih buka itu angkanya di bawah 100 lah, bahkan di bawah 50 kemarin sih datanya. Karena kalau di komunitas ini itu ada sekitar hampir 200-an masjid yang sudah terhubung, sehingga kita enak ngecek datanya. Nah, itu ada peluang seperti itu di kerelawanan, dan ini modalnya padahal juga sudah siap, apalagi teman-teman RTIK punya fasilitas seperti ini, Google Hangout Meet bisa memfasilitasi itu kajian-kajian online, dan sangat potensial untuk digerakkan oleh teman-teman relawan. Oke, 2 itu saya rasa yang bisa dilakukan di era COVID ini, yang butuh relawan untuk bergerak ke arah sana. Silakan, monggo kalau ada yang lain atau mau nambahin. Oke, monggo, mungkin ada yang lain didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini saya harus sembunyi. Waduh, suhu, monggo suhu. Iya, ini mau tanya, ini kan kolaborasi antar komunitas. Dari kemarin saya lihat peserta kita ini cuma di bawah 20, kadang nggak sampai kemarin berapa kemarin. Nah, padahal saya pun membantu menyebarkan ke semua grup saya semuanya.
apakah memang ini khusus untuk relawan tiga seperti yang disampaikan tadi Mas Rofi, bahwa ini pembelajaran buat kita saja atau dibuka untuk umum? Karena kok tadi 19 sekarang sudah jadi 13 juga. Nah, ini salah satu mungkin dari materi Mas Roni yang mungkin kita harus kembangkan lagi, yaitu berkolaborasi antar komunitas. Nah, ini dari sini kita melihat bahwa kita sudah sebarkan tapi tetap kok masih cuma 14. Nah, mungkin memang untuk kita sendiri atau memang dibuka untuk umum, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini Mas Eko, ini grup ini tidak terbatas untuk siapapun, bahkan saya juga share di beberapa grup WhatsApp saya, termasuk di Facebook, Instagram, jadi siapapun boleh masuk. Terkait dengan admin, saya yakin semuanya sudah siapapun yang join pasti akan dikonfirm, insya Allah seperti itu. Cuman ini tidak tahu, kadang itu ada orang yang mau masuk tidak bisa. Contohnya tadi ada ini, Abah Rahman ini, saya lihat di grup RTIK beberapa kali masuk tidak bisa join. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau untuk pembatasan tidak ada, kita ini bersifat umum, bahkan ini event untuk sesuai dengan tema kita kemarin adalah untuk meningkatkan ya kapasitas sumber daya manusia masyarakat kita. Jadi gitu Mas Eko. Jadi tidak tahu ini adminnya, ini terkait dengan admin ini ada pembatasan kuota atau enggak ini ya? Atau dicek suhu paling mau ini kena COVID atau enggak? Pak Muat. Jadi kadang-kadang ada yang berasumsi kalau COVID itu bisa menular lewat suara, apalagi di kumpul grup suara. Mulai. Mas Eko. Pak Muat, silakan Pak Muat. Nggak ada pembatasan sebenarnya, tapi problemnya itu jaringan internet di tempat kita masing-masing itu yang berbeda-beda. Kadang sudah dipersilahkan masuk, mendadak keluar sendiri. Jadi keluar masuk kayak umbel gitu. Itu ceritanya Mas Eko. Bukan dibatasi ya, tapi ya itu tadilah. Ada wilayah-wilayah yang internetnya kurang bagus. Iya. Seperti hari-hari ini kan Telkomsel kelihatannya agak problem itu. Betul. Ini tumpen hari ini lancar di tempat saya ini, Pak. Lah ini suaranya Mas Eko masuk ke saya ini putus-putus nih Mas Eko. Serak basah ini. Iya, hari ini mungkin sama belum cuci tangan. Sudah Mas Eko sudah disemprot juga ini. Oh iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Mungkin teman-teman yang lain ada yang didiskusikan, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni, matur nuwun ya, sharing-sharingnya menarik sekali. Materinya yang saya catat dari beberapa materi itu di poin apa ya tadi ya, kalau nggak salah ini catatan saya itu cara kolaborasi Mas ya antar komunitas ini. Yang penting itu dari poin selama ini saya juga belajar dari Bojonegoro juga kan, mulai saya dan teman-teman Mas Paun, Mas Muat, tadi Abah itu membangun. Tolong direvisi Mas Muat ya, karena sudah sepuh sekali itu. Oh iya, Abah Muat, sorry. Iya, rodok tuwek Bah. Oke, yang jadi catatan bagi saya itu ya ini antara sharing dan juga mungkin ya tanya ya, yang jadi Mas Roni tadi menyampaikan sebelum kita ngomong kolaborasi, kita harus punya semacam apa ya, sifat Rasul itu nggak salah ya. Ada sidik, amanah itu ya yang penting. Karena tadi juga dari cerita Coach Roni pernah mengalami investasi yang bahasanya apa ya, boncos atau apa istilahnya. Nah seperti Blendes. Ya blendes ya. Betul. Nah dari pengalaman kami di Bojonegoro ternyata komunitas-komunitas itu mau berkolaborasi itu ya dari apa yang kita lakukan dan kita publikasikan, itu yang penting kayaknya. Seperti itu.
Nah, rata-rata mereka tuh profiling ke RTIC gitu loh. Nah, dari profiling itulah maka tadi istilahnya ada apa namanya positioning ya Mas, dari Coach Roni tadi positioning ya. Ya, betul ya. Jadi di mana kita menempatkan diri kan gitu ya, di komunitas mungkin di masyarakat atau bahkan di level pemerintah semacam itu. Nah, yang saya catat selama ini di Bojonegoro itu yaitu dari awal dari profiling atau bahasa sampean kalau di materi ini itu adalah personal mindset ya. Itu orangnya. Tapi kalau di ini di komunitas berarti ya community mindset mungkin ya lebih pasnya seperti itu. Nah, dari community mindset ini kan gabungan dari beberapa personal mindset. Nah, saya ngomongin personal mindset tuh kalau sekarang saya kemas ke personal branding Coach Roni seperti itu. Nah, dari personal branding inilah yang akan nanti membentuk community branding gitu. Sehingga apa? Ketika orang mau kolaborasi kan dilihat dulu nih komunitasnya seperti apa sih gitu. Terus bisa nggak dipercaya seperti itu. Kalau orang luar kan lihatnya community, terus siapa orang-orangnya begitu. Jadi dari community terus dilihat orang-orang di dalam seperti apa. Dari situlah maka akan terbentuk kepercayaan sehingga kita dalam berkolaborasi itu bisa di apa ya dipercaya. Dan saya terima kasih tadi ada catatan juga dari Coach Roni tentang kita jangan sampai mengambil alih lahan orang lain gitu ya Coach Roni ya. Ya, betul. Lebih baik kita mending semacam mengisi, melengkapi. Itu saya terima kasih, sangat menarik mungkin. Ini perlu jadi catatan Mbak di Bojonegoro kayak Mbak ini Mbak. Jangan sering mengambil lahan orang lain ya Mbak. Mbak Muan mungkin mantau ini ya. Ya karena terlalu ekstrim kadang-kadang teman-teman Bojonegoro ini kalau bekerja sehingga kadang-kadang kita itu sampai menyabotase. menyingkirkan. Menyabotase. Iya, kayak seperti itu ya. Jadi enggak seperti awalnya gini, awalnya positioning kita itu melengkapi, tapi kok lama-lama kok kesannya kita tuh menyingkirkan seperti itu. Dibegal kancane. Jadi Coach Roni mungkin dijelaskan lebih ke positioning dan personal mindset tadi kalau nggak salah ya seperti itu. Matur nuwun. Monggo sharing lagi nih kayaknya. Iki muter gak mari-mari iki Kang. Oke, siap. Nggih, Mas Roni monggo silakan. Ya, Mas Eko. Gimana Mas Eko? Gak sampai jam 12 bengi gak apa-apa, suwi gak ngopi ya. Oh iya, kan jarang ketemu gini. Ya apa carane ngopi online iki? Wah. Kirim gambar kopi. Lanjut. Saya sudah kopi saya tinggal segini loh kopi saya. Ya mohon maaf dulur-dulur saya di desa, jadi sinyal Telkomsel kembang kempis. Metu dari abai kayak umbel gitu. Bener-bener lockdown ya, cuma keluar kamar, masuk kamar, keluar kamar, masuk kamar. Tapi masih sempat ke pasar saya. Nah, iku Smackdown jenenge, Mat. Maka diketok sarungan terus, Mbak, gak tau katokan. Iya loh. Gini, aku nambahi nih Kak Sela. Yang pengalaman di Bojonegoro itu orang mau bergabung ke RTIC itu kemungkinannya 3. Yang dicari pertama ilmu, kedua profit, ketiga plaur. Dan sekarang yang masih bertahan di RTIC ini basisnya plaur. Pak, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa plaur itu? Plaur adalah orang yang sukanya perkara-perkara yang enggak jelas gitu loh. Jadi plaur, eneng duit, budal. Kesenangan. Lah pancene sing tuwek plaur dekek ya. Plaur. Itu. Tuwek plaur dekek ngono ya, jelas anak buah dadi plaur. Ya, jadi sekarang yang masih bertahan dan masih eksis itu ya yang ketiga tadi itu.
Yang dicari memang pelaur, pertemanan yang sifat pertemanan yang sejati tanpa tendensi macam-macam, tanpa tendensi uang atau tendensi keterampilan macam-macam. Seperti itu yang bisa bertahan itu. Karena memang dari semangatnya sendiri dan dari girahnya sendiri memang dia sudah apa ya? Pinginnya ya itu tadi, apapun yang bisa diberikan ke orang lain, dia itu akan diberikan. Seperti itu. Dan itu berkumpul jadi satu diwadahi dengan teman-teman relawan TIK sebenarnya di situ. Dan gini, memang namanya aja relawan TIK, tapi di situ berkumpul semua ahli-ahli yang tidak murni hanya RTIK. Karena kalau kita bicara RTIK sendiri itu ternyata juga kebutuhan untuk mencukupi agar sebuah organisasi RTIK bisa jalan bukan hanya skill bidang IT, bukan hanya skill bidang IT. Kita juga butuh orang yang bisa nulis, orang yang bisa manajemen keuangan, dan orang yang bisa memikirkan kayak gitu. Jadi bukan hanya skill bidang TIK, bidang komputer, bidang internet, itu bisa dipelajari, tapi mereka bisa memanajemeni, mereka bisa pegang proyek, mereka bisa ngerti laporan keuangan, bisa baca laporan keuangan dan macam-macam, bisa buat laporan narasi, bisa buat media, itu juga kita perlukan. Jadi intinya di situ. RTIK lebih baik, menurut saya lebih baik modelnya sih terbuka saja. Terbuka, meskipun juga tetap ambil spesialis salah satu itu gitu. Mungkin itu. Intinya berapapun di RTIK kalau pelajaran dari Bojonegoro ya, kita itu tidak butuh orang banyak. Yang penting dia itu mau berbuat untuk organisasi dan untuk temannya, seperti itu. Monggo yang mau sharing-sharing yang lain. Mungkin Mas Roni melanjutkan apa yang disampaikan Kak Sela tadi. Oke, ini saya baru tahu sebutannya Abah Muat ya. Mbah. Karena sudah sepuh sekali beliau ini. Saya baru tahu Mbah Muat bicara serius ya baru kali ini kayaknya. Yo karena Mbah Pelaur yang ngonoku. Mbah Pelaur. Saya guyon dulu. Nah. Oke. Maka lanjut. Ya memang ya apa yang tadi disebut Kak Selamat atau Kak Sela ya. Nah itu memang basicnya adalah kita memang yang tadi saya sampaikan, saya pengen mengajak ke arah ayo ciptain personal image, personal mindset dulu ya, supaya mindsetnya tiap individu di komunitas itu terangkat gara-gara dia aktif di komunitas RTIK-nya itu, kemudian dia mendapatkan mendapatkan skill yang update atau minimal mendapatkan networking yang misalkan se-Jawa Timur ini misalkan. Nah, ketika seseorang yang masuk di RTIK punya seperti itu, otomatis mindset dia akan sedikit banyak akan bergeser. Yang awalnya mungkin rasa minder dan sebagainya, ketika skillnya dia nambah, networkingnya dia nambah, saya yakin itu akan jadi kekuatan buat seseorang itu ketika tampil dimanapun, mau kolaborasi dengan komunitas apapun, dia sudah siap. Nah, ini gambaran personal. Memang benar yang tadi disampaikan, kalau personal mindset-nya ini sudah mulai bagus ya, kemudian dia mencitrakan dirinya juga bagus, akhirnya muncul karakter yang pas ya, yang tadi yang saya bilang, pegang prinsip-prinsip kepribadian yang nice, humble, bisa dipercaya, yang amanah tadi pas tadi, atau amanah, sidik, tabik dan sebagainya itu.
ketika bisa megang itu ya personal image-nya pasti akan bagus. Ketika personal image yang bagus, kemudian dia muncul di komunitas atau di forum apapun, dia sering terlihat bahwa dia itu orang FTIK, otomatis brand image dari komunitas itu juga akan ke bawah atau keangkat. Misalkan nih Rofi ini terlihat sebagai seorang yang alim gitu ya. Alim di keilmuan apa dulu gitu ya. Aliran maling. Alim di keilmuan terbangan juga bisa ya. Nah, Rofi ini kalau muncul di forum dia nggak terlalu banyak ngomong, tapi ketika ada waktunya dia ngomong, dia sampaikan dengan pas gitu. Kemudian ketika dia diamani sesuatu, dia jalankan dengan pas gitu. Otomatis orang akan melihat Rofi ini karakter yang wah enak ya, nice kan, mulai muncul. Oh enak ya Rofi ini, dijak wae Rofi pasang sebagai ini, pasti akan kayak gitu. Nah itulah ciri khas orang yang sudah muncul ya, muncul personal image-nya, sehingga Rofi ini akan dikenal sebagai orang yang bla bla bla. Nah personal image ini akan terbawa terus, apalagi kalau munculnya di forum-forum yang lebih luas yang mengumpulkan banyak komunitas. Rofi ini dari oposisi, ini bisa oposisi, komunitasnya oposisi dan sebagainya. Ini akan muncul, oh dia dulu anak PESMA, wah, dia ini pengasuh di PESMA, dia anak RTIK, dia muncul semua itu. Apa yang ada di bajunya Rofi kebawa semua itu. Nah ini yang akan terjadi ketika kalau kita akan aktif silaturahim seperti ini dan kita bisa mengupgrade diri kita sendiri, mengupgrade teman-teman kita yang lain juga untuk bareng-bareng yuk kita jaga nama, jaga integritas kita, nama baik kita. Jadi personal image-nya itu secara nggak langsung nanti akan terlihat oleh orang lain yang melihat kita bahwa Anda layak dipercaya. Yang selanjutnya adalah image yang menempel di Anda anak ertik, Anda anak yang lain-lain itu pasti akan ke bawah juga. Nah kalau bicara komunitas, yang tadi saya bilang bahwa memang komunitas itu butuh ciri khas, ya. Butuh spesialisasi khusus. Ya. Kalau cuma ngomong TIK, nah banyak kalian TIK di luar sana. Ya. Makanya yang saya bilang, kalau ngomong secara komunitas, kita memang harus punya positioning khusus yang di arahnya ke apa. Makanya tadi saya pancing teman-teman, saya coba berpikir gimana kalau misalkan tiap kota itu punya spesialisasi sendiri-sendiri. Nah, kalau punya spesialisasi sendiri-sendiri, itu akan mudah sekali untuk bangun image ya, brand image dari komunitas itu di kota itu. Yang tadi saya sebut, oh Bojonegoro lebih banyak pendampingan ke arah tadi, oh ke arah desa. Oh sudah, itu aja yang di brand. Tapi apakah nggak bisa support sekolah atau support UKM? Ya bisa. Tapi saat ini misalkan program setahun ke depan atau program 6 bulan ke depan ini fokusnya ke membangun image bahwa RTIK Bojonegoro itu lagi supporting desa untuk sadar online, desa untuk memfasilitasi online di areanya. Di Bojonegoro muncul seperti itu saja, itu mudah sekali untuk ngangkat RTIK Bojonegoro sebagai RTIK kota atau RTIK kabupaten yang memang mencitrakan diri sebagai komunitas yang seperti itu. Dan itu akan banyak yang, menurut saya, akan banyak yang akan support atau ngajak kolaborasi di area sana. Buktinya apa? Buktinya contoh misalnya, ketika Anda sadar nggak sadar ya, ini 2 hari yang lalu kalau nggak salah saya dikontak ya anak komunitas juga, tiba-tiba japri saya dan bilang, Mas saya ini Mas ada pesanan ini, gimana Mas ya? Itu cari apa? Cari wedang uwuh kalau nggak salah ya. Cari wedang uwuh, dikontak sama perusahaan, pengen di rebranding wedang uwuhnya, beli sama labelnya perusahaan itu, kemudian tiap bulan diminta untuk siap 500 piece. Nah, ini kalau terhubung dengan RTIK yang maksud saya yang RTIK yang arahnya kabupaten tadi, misalkan Bojonegoro support desa. Nah, kebetulan desa ini
desa yang menghasilkan empon-empon dan sebagainya itu yang supporting. Wah, ini tinggal muncul aja, bisa supporting ini plus meningkatkan ekonomi di desa tersebut. Nah, positioning seperti ini kalau kita bisa petakan enak gitu loh, nge-brandingnya enak gitu. RTIK Bojonegoro supporting desa, RTIK Surabaya supporting UMKM terdampak COVID misalkan, ini lagi isunya COVID. Ya, RTIK Sidoarjo RTIK Sidoarjo supporting apa? Supporting ini nih apa? Kayaknya Sidoarjo itu kota UKM juga. Itu bagus juga sebenarnya diimage-kan supporting UKM. Nah, kalau Surabaya jadi menurut saya tadi kalau image-nya jelas karena punya spesialisasi sendiri-sendiri RTIK, meskipun bisa menguasai banyak hal, tapi cobalah jangan jadi terlalu general. Kalau nggak general spesialis itu lebih enak. Memviralkannya itu juga enak. Nah, coba kita bareng-bareng menyiapkan itu. Punya satu case gitu aja. Bojonegoro punya case satu, Surabaya punya case satu, Sidoarjo punya case satu, Jember punya case satu. Nah, coba satu itu, ayo diangkat bareng-bareng, coba diviralkan bareng-bareng. Bisa nggak muncul? Nah, itu challenge ya. Itu challenge buat RTIK yang bahasa di luarnya ahli di bidang TIK untuk muncul sebagai itu. Bukan tujuannya, wah Mas nanti saya kalau muncul viral nanti Mas aku malah terkenal Mas, kok riak Mas ini. Kok riak Mas luas. Terus turun nang omah wae gak riak, lockdown mlebu metu kamar kayak umbel jare Pak Muat. Nah, itu ini maksud saya apa, biar itu tadi kalau memang niatnya manfaatan lebih luas, manfaatannya lebih besar, bisa membuka peluang kolaborasi dengan komunitas yang lain, ayo punya ciri khas. Dan kalau Anda punya ciri khas itu ketika muncul di komunitas yang lain atau di forum yang lain, coba mindsetnya digeser dari menguasai tapi digeser ke arah melengkapi gitu. Karena apa itu tadi, petanya di luaran sana sudah banyak orang-orang yang ahli IT, dan saya yakin di tiap komunitas itu juga pasti ada ahli-ahli IT, ahli apa, entah website, entah sosmed, entah ads, entah apapun itu pasti ada di komunitas-komunitas itu. Jadi kita nggak perlu berusaha menguasai, tapi kita berusaha melengkapi saja deh. Jejeri ya lah ibaratnya gitu, daripada kita nyelip. Itu yang menurut saya penting. Kalau orang yang tiba-tiba masuk dan hanya berharap soal tadi yang diceritakan Abah Muat tadi, entah cari masuk komunitas itu dengan berharap dapat sesuatu, dapat apakah pengetahuan, dapat duit, atau dapat ini, laur itu kayak gak ngurus wes gitu. Jadi ngomong Surabaya gak ngurus. Nah itu kan yang justru katanya bisa bertahan malah yang seperti itu, yang gak ngurus apapun dan ya. Tapi kan kita gak bisa untuk mencitrakan bahwa RTIK itu adalah komunitas yang ciri khasnya adalah silaturahim gitu. Kan juga aneh kan ya. Mas RTIK itu apa? Forum silaturahim. Forum silaturahim ya sak pirang-pirang. Banyak banget di luar sana cuman sekedar forum silaturahim gitu. Ya memang di dalamnya kita hanya bahas silaturahim antar member, antar ini oke. Tapi nggak mungkin kan kita akan cirikan seperti itu keluar. Yang kita cirikan apa? Ayo bisa supporting apa RTIK? Bisa memegang peranan apa di sebuah space atau di sebuah entah wilayah kampung atau desa atau skup kabupaten atau apa. Nah ini bisa menjadi kalau saya sih sederhana, ya ini mungkin usulan gitu ya. Ini usulan buat teman-teman ke arah depan. Bahkan saya bilang, kemarin yang saya tanyakan ke Prof. Fauzi juga, itu saya diskusikan gontok-gontokan sama Mas Novi kemarin. Meskipun gontok-gontokannya via online ya. Itu, Mas, masuk RTIK, kalau apa-apa nih iso gerak.
ini buat cerita aja teman-teman, buat cerita saja. Ketika saya aktif di komunitas yang notabene adalah orang-orang yang basisnya entrepreneur, kemudian kita masuk ke komunitas itu nggak ada tujuan untuk bisnis dan sebagainya, kita murni, kita pengen bangun komunitas ini untuk memberikan manfaat buat yang lain, tetapi kemanfaatan ini nggak mengganggu kita juga, dalam artian mengganggu secara harian dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Kita benar-benar menggerakkan gimana caranya komunitas ini bisa hidup, ya, komunitas ini bisa hidup dan menghidupi dirinya. Nah, ini yang dulu kalau yang saya belajar dari senior-senior saya, kita lakukan di salah satu komunitas entrepreneur itu, ya kita akhirnya apa? Bikin kegiatan berbayar, ya, bikin kegiatan berbayar. Tapi hasil dari kegiatan itu, ketika sudah dievaluasi dan sebagainya, hasil dari kegiatan itu tidak untuk membayar kita, tidak untuk menggaji kita. Apa? Kita kumpulin itu jadi duit kas. Dari duit kas itu akhirnya apa? Nah, inilah yang akan menggaji orang yang kita karyakan, atau kita buka lowongan, kita karyakan di komunitas ini. Akhirnya apa? Di komunitas ini kita menggaji 2 admin, ya, 2 tenaga admin, kita gaji dari kas itu. Nah, ini prinsip-prinsip yang juga dilakukan oleh NGO, non-government officer. Saya dulu waktu habis lulus kuliah, saya sering kerjasama dengan ILO, salah satu lembaga yang di bawah PBB, ya, International Labour. Itu prinsip-prinsip seperti itu ya memang dipakai. Ya, dipakai apa? Ya dipakai itu tadi, dipakai mereka ILO ini hidupnya dari donasi masyarakat luar, gitu. Ada yang nyebut masyarakat Eropa, Uni Eropa dan sebagainya. Tapi dia menggelontorkan duit ke sini tidak berharap apa-apa, dikasih sesuatu dari pemerintah atau masyarakat, enggak. Dia hanya menyalurkan duit dalam bentuk program-program. Ya, rata-rata NGO ke Indonesia kan ya juga seperti itu. Nah, saya akhirnya apa? Memodeli, iya, organisasi yang non-profit pun juga mestinya harus berpikirnya ke sini. Seperti yang kemarin kita diskusi dengan Prof. Fauzi itu, saya setuju dengan memang harusnya seperti itu. Meskipun kita niatnya keluar itu relawan, tapi aktivitas yang tadi ya, yang sudah remeh-temeh bisa dikerjakan oleh itu tadi orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita, itu kita gaji. Jadi di komunitas salah satu komunitas dulu, membership waktu itu saya handle 2 karyawan, kemudian sekitar 8 dan itu komunitas itu benar-benar komunitas non-profit, pengurusnya juga nggak dibayar, ya. Tetapi apa, komunitas ini bisa jalan, jadi urusan kayak validasi member ini pindah alamat, cek tabutnya diganti segala macam, itu bisa. Dan itu yang ngerjain bukan kita, yang ngerjain tim admin sendiri. Nah, saya kepikiran kemarin sempat diskusi sama Prof itu karena saya melihat RTIK itu eman kalau cuman sekedar seperti ini, padahal tiap kota itu punya orang-orang yang ahli IT. Coba lihat keluar. Kalau kita kemarin sempat coba, kalau nggak salah saya ikut di kalau nggak salah, yang akhirnya juga nggak tahu jalan di tempat atau di belakang atau apa, saya nggak tahu. Yang komedi itu sempat belajar. Sering saya kalau diajak, saya merasa nggak perlu gitu. Maksudnya nggak perlu karena sudah banyak yang berusaha ngurusin ke area itu, dan terbukti jalannya itu terseok-seok. Ngapain kita masuk ke area yang situ juga? Nah, saya melihatnya malah lebih kayak gini nih. Potensi teman-teman RTIK itu di area RTIK atau IT skill atau online dan sebagainya. Kalau tiap kota itu ada peluang di dunia online-nya, ya, punya skill di dunia online-nya. Contoh, jasa-jasa yang bisa dikerjakan kolaborasi antar internal dulu nih, nggak usah mikir keluar dulu misalkan. Antar internal dulu. Apa? Misalkan contoh
oh ngisi konten, oh lola sosmed, oh ada jasa SEO, oh ada jasa apa backlink, guest post dan sebagainya. Itu di luar sana itu lebih survive. Di luar sana itu maksudnya ya kita lihat website-website di luar itu kan, kalau kita cek di luar itu ada model-model situs apa freelance ataupun yang situs corporate itu bisa survive, dan itu saya lihat saya yakin di belakangnya ada orang-orang yang ahli yang mau kolaborasi. Nah itu kenapa nggak kita lakukan itu daripada kita supporting yang misalkan ya, kenapa UKM itu nggak siap dengan cara yang seperti itu? Saya ngalami beberapa kali case ya. Contoh kayak saya waktu itu diajak teman untuk bantu kampung UKM Sidoarjo. Yang waktu itu kalau nggak salah kerjasama dengan 5 bahkan kalau nggak salah. Dan saya yakin ini kebanyakan kepala nggak jalan juga pasti. Kenapa? Ya itu tadi UKM-nya aja belum siap diajak maju. Kemudian disupporting online, ketika nanti dapat order dari online dan besar, itu dikembalikan ke UKM juga nggak siap. Jadi akhirnya kan ya serba salah kan, yang supporting di tengah-tengah ini, bantu UKM-nya supaya dikenal di online dan sebagainya sudah bagus, online-nya sudah bagus, kemudian tiba-tiba dapat order banyak, dilala UKM-nya nggak siap. Nah itu kan bahaya juga itu. Nah, makanya saya melihat kalau Anda mau supporting UKM, udah harus ada grading UKM itu harus ada. UKM-nya dia ini kelas apa nih? Kelas A, mampu kapasitas berapa, seharinya atau sebulannya mampu kapasitas berapa, sudah ada labeling apa aja, kalau produk makanan ada grade apa foodnya itu, sudah BPOM kah, sudah halal food kah, dan sebagainya. Ada banyak elemen yang perlu dipikirkan ke area situ. Dan saya sudah berkecimpung di dunia itu sudah cukup lama dan cukup paham. Ini yang tadi saya bilang, salah satu anak yang tiba-tiba kontak, Mas saya dipesenin 500 per bulan Mas, udang Mas, gimana Mas ini Mas? Nah UKM-nya dikontak dulu dong, kapasitasnya dia mampu nggak gini, kemudian siap nggak tiap bulan menyediakan itu, dan sebagainya. Akhirnya saya kemarin juga tadi di inform baru, iya Mas, UKM-nya nggak bisa Mas, ya sudah. Ya itu kondisi UKM ya seperti itu kadang. Dan itu butuh banyak orang untuk menyelesaikan masalah itu, butuh pendampingan UKM yang terus-menerus, butuh bapak asuh yang bisa support yang di belakangnya, dan masih banyak hal lah itu. Jadi ya mending kita bahas yang bisa digerakkan saja lah, yang bisa digerakkan bareng teman-teman. Saya merasa ini ada potensi. Tujuannya itu tadi ya, bukan tujuannya ini mumpung mendekati jam 10 gitu. Bukan tujuannya untuk ngajak teman-teman relawan itu bisnis gitu ya. Itu punya relawan kita bisnis, enggak. Tapi itu tadi yang saya bilang, mindset kita kalau mau digeser kayak tadi, seandainya komunitas ini tumbuh, banyak member, kemudian ada kemanfaatan pengen yang lebih banyak untuk member-member atau orang-orang baru yang kemudian masuk jadi member, gimana caranya kita tidak terganggu dengan aktivitas itu? Salah satunya apa? Menggerakkan kas ya, supaya kasnya kalau terisi kita bisa recruiting karyawan juga, udah enak juga gitu loh. Walaupun kita akhirnya totalinya lebih enak jalannya, karena apa? Itu tadi nggak cuma sekedar mikir bisnis itu ngisi perut gitu, enggak. Tapi komunitas itu akan semakin berjalan dan kencang jalannya karena ada manage yang seperti itu. Gambaran saya sih seperti itu yang bisa dilakukan. Monggo kalau mau ya, saya mau sedikit komentar menarik kelihatannya. Ya, Mas. Yang terakhir. Dan kebetulan di sesi ini bagian kerjasama dan fundraising di antara 4 pengurus itu ada 2, Mbah Muat dan Mas Roni, dan kebetulan ini tadi diskusinya 2 arah tersebut. Saya berharap mungkin
divisi kerjasama dan fundraising ini segera merapatkan barisan, menemukan sebuah format bisnis model yang sekiranya tidak melanggar haluan relawan TIK, tapi bisa tetap dijadikan konsep kita. Jadi tidak sekedar nanti ini gambaran. Jadi saya berharap nanti mungkin Mas Roni, Abah Muat, Mas Hamzah, Pak Hamzah sama Kiai Jatmiko segera membuat sebuah forum internal di mana merumuskan model ini. Nanti kita buat sesi khusus pengurus untuk diskusi lebih lanjut. Kalau sudah dirumuskan bisnis modelnya, strateginya seperti apa, sehingga nanti kalau sekiranya itu memang bisa kita eksekusi bersama, ya why not gitu. Kalau memang itu sebagai satu gambaran. Karena memang selama ini kita bicara dalam sisi fungsi strategis finansial itu tidak menyentuh bisnis model sampai beberapa waktu yang lalu pusat kemudian mencetuskan mengonsep marketplace yang kemudian disinergikan dengan payment digital, karena kebetulan Pak Ketum juga di sana, sehingga kita pun juga akhirnya kalau melihat wacana seperti itu berarti ya sangat memungkinkan kalau memang harus dilakukan begitu. Cuman bagaimana supaya tidak memunculkan sebuah stigma baru bahwa personel relawan TIK nanti identiknya dengan yang jangan sampai terjadi seperti yang disampaikan Abah Muat itu. Banyak teman-teman nanti akhirnya berbondong-bondong berpikir, oh aku iso sugih gara-gara relawan ini. Nah, itu harus coba nanti di konsep, sehingga kalaupun nanti muncul orang per orang yang timbul dari hal tersebut seperti yang disampaikan Abah Muat, akan terjadi orang-orang yang kepingin masuk relawan TIK cari duit, ya ketika dia memang punya kualifikasi yang bagus, ya kita akan bisa berpikir fungsi strategis, bagaimana dia punya komitmen, tidak cuma sekedar kepingin dapat duit. Biasanya orang yang seperti itu pun juga akan punya strategi bisnis yang bagus, dan ini di satu sisi kalau sudah punya perencanaan bisnis model yang kita bangun tidak menjadi sebuah momok lagi, tapi menjadi aset bahkan kalau menurut saya bagi relawan, karena orang-orang yang dia punya cara berpikir bisnis itu tidak banyak. Nah, sehingga ketika itu dijadikan sebuah potensi dengan bisnis model yang dibuat oleh bagian kerjasama dan fundraising nanti, ini akan menjadi senjata andalan sehingga kemandirian kita betul-betul terwujud. Kalau menurut pemikiran saya seperti itu, tanpa menghilangkan marwah kerelawanan dan spirit kerelawanan. Nah, jadi kalaupun nanti itu harus beriringan, entah itu akan menjadi sebuah unit usaha dengan badan hukum tersendiri atau gimana lah, saya percaya Coach Roni yang sudah bertahun-tahun di dunia pendampingan para UKM dan memang sudah kumpul dengan teman-teman komunitas yang berkecimpung di dunia entrepreneurship, saya pikir sudah ya core of the core lah untuk ke sana gitu kan. Dados. Tera of the Tera, Bad of the Bad. Jadi mungkin cara saya berpikir seperti itu menanggapi ulasan yang terakhir tadi.
Jadi ke depan Abah Muat itu akan justru senang ketika 1-2 orang relawan TIK bergabung karena dia mencari uang, karena dialah ujung tombak untuk bisnisnya yang kita bangun gitu. Nah, Ya, kalau saya pikirnya ngono, Pak. Iya, Gus. Intinya memang gini, kalau kita memang mau melangkah ke situ, kita kan perlu nafas yang panjang sekali gitu loh. Karena berapa lama dan berapa kuat sih kita melakukan semacam itu. Itu kayak gitu kita juga pernah mencoba itu di Bojonegoro. Kita punya toko sendiri, kita punya macam ini. Ya bertahan tidak lebih dari 1 tahun. Kita sudah gaji orang, udah macam-macam kayak gitu. Lah, lagi-lagi nafas panjang kita itu loh sampai kapan gitu. Itu di satu sisi. Di satu sisi yang lain kita juga harus mencukupi kebutuhan rumah tangga kita, anak kita yang sekolah. Seperti itu loh. Jadi nafas panjang itu gimana caranya kita punya nafas yang panjang gitu. Nah, Pak. Seperti itu. Coach Roni canggih untuk urusan itu. Lah, cocok. Itu dunianya. Itu dunianya, bertahun-tahun dunianya itu. Cocok. Nah, makanya kan dirumuskan bagaimana strateginya melihat potensi-potensi, peluang-peluang dan percepatan. Itu jago nih. Iya, harus ada akselerasi memang. Betul, makanya kan jadi coach sudah. Coach. Nah, jadi kan pas gitu loh nanti ketika mengonsep. Lah, berarti kan nanti bisa digali selama ini sudah melakukan seperti apa. Nanti biar sama Coach Roni diaudit gitu. Nah, nanti ditemukan bagaimana benang merah untuk melakukan percepatan yang kemudian dampaknya signifikan bagi kerelawanan itu gitu loh. Itu jago nih, tersertified dunia akhirat. Gak cuma internasional. ISO 10.000 kan. Waduh, beribu-ribu itu ISO. Nah, ya 10.000. Berarti sertifikatnya wis ISO 10.000 lah paling enggak. Burung stempel akhirat tapi. Itu berstandar dunia akhirat itu. Amin. Akhiratnya durung ngono. Iki timbangane gak ono sing takon rasan-rasan kancane wis. Nah, itu Mas Eko ngomong Mas Eko. Monggo Mas Eko. Ini forumnya ini forum mengarah ke relawan TIK ini, bukan umum ini. Mas Eko gondrong. Si sekalian. Mas Eko nang Bojonegoro numpak sepur. Mabuk, Pak, mabuk. Akronate yang diciptakan Mas El, cerita sahabat Nabi, iso telung dino Kak Mari. Sekarang takon tutup Gus Ropik nan turu sel. Oke, mengingat ya forumnya kalau kita lebih bahas ke relawan TIK bisa kita buat forum sendiri. Mengingat ini forum untuk umum sebenarnya, ya. Tapi karena yang tanya tidak ada, akhirnya mengarahnya ke fokus di relawan TIK. Oke, sudah jam 10:10, jadi menarik sekali diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan gimana Mas Rani? Lihat ada teman saya mau ngomong itu. Oke, Sinten. Nah, coba dipancing. Ada yang? Oh ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini perkenalan dulu nggak saya? Tahu-tahu saya tadi di Jafri sama Mas Roni suruh masuk grup ini. Iya. Ya tadi kan sempat lihat profil-profilnya soal RTIK dan sebagainya, gitu kan. Ya Mas Roni itu teman saya ketika saya masih kuliah dan kita satu organisasi kebetulan dan sampai ke SEC juga satu organisasi, UKM Jatim juga, jadi dan mungkin dari semua wacana yang saya dengarkan tadi ya mungkin saya perkenalan dulu ya, saya Arif Pak dari Kediri Pak. Saya Pak Arif, materi.
Monggo, Ya. monggo, silakan. Ya, sebenarnya masalah yang tadi dibicarakan tuh berapa tahun, Ron? 15 tahunan ya. Ya kita hadapi di setiap organisasi walaupun TDA atau apapun tuh sama, Pak. Ya, ya. Sama. Semua dengan berbagai bentuk format organisasi ternyata sama yang dihadapi. Tetap masalah perut, utamanya itu. Tapi yang ada beberapa yang bisa dijadikan masukan sebagai solusi itu masalah kedaerahan itu rata-rata kalau ketika orang sudah bisa mengerti untuk berjualan itu lupa untuk melakukan maintenance kepada dunia produksi. Nah, yang terjadi yang seperti disampaikan sama Mas Roni tadi, ketika kita bisa open order sebesar-besarnya, kita nggak akan bisa menjawab tantangan. Pernah beberapa kasus dengan Mas Roni juga gitu. Oke, order kita buka sebesar-besarnya, dan ketika UMKM yang kita bantu, karena UMKM itu permasalahannya cuma satu, Pak, di mana-mana, Pak. Jualannya gimana, kan gitu kan? Rata-rata gitu, jualannya gimana. Terus ketika bisa jualan untuk manage ke arah produksi juga gimana, itu terus saja nanti yang dipertanyakan itu terus saja, dan ujung-ujungnya nanti untuk masalah rapot, masalah penilaian dari sebuah produksi itu kan masalah cash flow-nya, ya kan gitu. Dan mungkin saran saya buat RTIK sih untuk ngajak anggotanya terutama dan orang-orang di sekitar anggota yang nanti jadikan mitra RTIK untuk bisa lebih mengenal yang namanya akuntansi dan production management. Kalau masalah membuka pasar seluas-luasnya, saya yakin karena dunia kita itu sekarang nggak seperti dulu ketika saya masih harus wirawiri ketuk pintu dari perusahaan satu ke perusahaan lain atau ketuk pintu ke beberapa instansi untuk kita bisa memasarkan produk. Sekarang kita itu cukup butuh duduk di rumah dan di depan PC atau komputer atau laptop, bahkan dengan HP aja yang harganya nggak sampai 1 juta kita bisa jualan. Dan market terbuka luas. Dan saya sudah membuktikan untuk itu kan. Karena core saya di dunia ikan dan saya bisa ekspor. Tapi sekarang lagi nggak bisa karena ada corona. Ya, itu yang diresahkan teman-teman di Karanganyar, di Kalanganyar itu. Iya. Dan saya juga jual penjualan saya di bibit juga semua turun sekarang. Di bibit tanaman keras, bibit tanaman bunga juga turun karena memang harus kita sadari ini masalah kita bersama, ya udahlah kita ikhlaskan. Nah, kalau untuk masalah nanti masalah ukhrawi yang tadi yang di dunia akhirat gitu kan, itu masalah keikhlasan, Pak. Karena ikhlas itu nggak ada takaran pastinya secara eksak gitu kan. Tapi ikhlas itu bisa distimulan, bisa dirangsang gitu kan, dirangsang dengan SOP yang baik. Dan yang mungkin kalau orang-orang di luar sana yang mengenal Islam masih repot dengan ISO, masih repot dengan Six Sigma, masih repot dengan macam-macam standarisasi, tapi di Islam kan sudah ada sebenarnya. Dan ternyata ya Six Sigma pun Islami banget karena saya belajarnya di situ. Dan Mas Roni juga paham itu kan. Nah, kalau saya sih ya untuk RTIK perkuat dulu untuk produk, baru nanti masalah sales management, selling management gitu kan. Itu mudah sekali asalkan ada SOP di satu organisasi yang harus dipatuhi. Dan organisasi ini kalau saya bilang organisasi silaturahmi, ya rata-rata kejadiannya nanti seperti itu, silaturahmi aja. Bukan awal-awal kita mungkin babat alas organisasi kita sama-sama tukar guling. Aku punya produk apa, mbok jual no, atau kamu produk apa tak jual no gitu kan. Tapi nanti kelamaan ketika sudah settle sendiri-sendiri,
kumpulnya hanya cuman Silaturahim. silaturahim gitu kan. Jadi akhirnya ujungnya nggak ada gunanya buat masyarakat. Oke. Makanya kalau memang untuk masuk ke masyarakat ya, karena kita dari genrenya aja sudah relawan gitu kan. Berarti kan kita sudah ngomong society kan, yang ngomong sosial kan. Ya apa yang harus kita perkuat? Ya kita perkuat adalah produk. Masalah brand gampang itu. Kita asalkan bisa meyakinkan orang bahwa produk kita itu punya added value daripada produk lain, pasti brand akan terangkat. Wonten Mas Roni? Siap. Pak Arif. Ya mungkin sementara materi tambahannya. Itu dulu saya ya tadi cuma sekilas baca-baca profilnya RTIK sama dengerin jenengan untuk berdiskusi, dan mungkin ya itu yang saya tambahin. Semoga Mas Roni bisa lebih mendeskripsikan karena ya keterbatasan saya gitu. Ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Arif. Allah. Alhamdulillah diskusi kita lumayan ini, sudah jam 10 lebih banyak. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Roni ini membawa keberkahan bagi kita semua, baik pribadi maupun organisasi yang kita kelola. Mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Novi ditutup sebagai Ketua Relawan TIK Jawa Timur. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Novi. Alhamdulillah kita hari kedua sudah berhasil sekaligus mendapatkan sebuah format yang nantinya bisa dieksekusi timnya kerjasama dan fundraising dalam tempo yang segera mungkin. Semoga itu bisa menjadi bekal kita ke depan. Selamat bertugas Mas Roni. Materinya Coach Roni membawa inspirasi untuk membuat konsep ke depan dengan teman-teman relawan TIK. Oke, mungkin itu aja. Materinya membuat ketiban sampur. Cocok. Lanjutkan. Oke, kita akan organisasi yang belum besar ya seperti. Ya, dan ingat bahwa Mas Roni berpartner sama Abah Muat ya. Mas Eko itu tugasnya apa Pak? Mas Eko Pak, itu perlu tugasnya tertawa. Jangan gelia. Matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.